Ketika seorang hamba itu selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, insya Allah akan lurus niatnya, tidak akan berbelok. Entah itu ada orang, entah itu ada saudara, entah itu tidak ada saudara, teman, keluarga, ataupun tetangga, ataupun masyarakat, dia tetap melaksanakan amalan-amalan yang menjadi kebiasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, umur panjang, dan juga keimanan dan serta Islam. Allah masih memberikan taufik hidayah. Marilah kita selalu bersyukur dengan melaksanakan amalan-amalan soleh dan meningkatkan kualitas-kualitasnya. Salat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan kami sampaikan sedikit nasihat dengan tema niat diluruskan, amal dikuatkan. Kenapa niat ini harus diluruskan di bulan Ramadan ini? Karena segala sesuatu, segala amal soleh itu tergantung dari niat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya orang akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat itu memang harus diawali sebelum kita melaksanakan amal soleh. Harus kita tanyakan pada diri kita. Kira-kira puasa, tilawah, sholat tarawih, infak, dan juga amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan ini, kira-kira kita niatnya, tujuannya untuk siapa? Karena niat itu sangat fundamental. Harus selalu diperbaharui, harus selalu ditanyakan terus, supaya tetap lurus pada jalannya. Maka pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan 3 cara supaya niat kita selalu lurus dan juga nanti amal solehnya bertambah dan juga kuat serta meningkat. Yang pertama adalah supaya amal soleh itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berusaha semoga diterima amalnya adalah, 1, dengan mengamalkan amalan soleh, baik itu puasa, tilawah, tarawih, dan juga amalan-amalan yang lainnya, hadirkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siam kita, sedekah kita, tilawah kita, dan juga infak kita, serta amalan-amalan yang lainnya, marilah kita hadirkan tujuannya untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai kita tujuannya untuk didengar oleh manusia.
supaya dikatakan menjadi orang yang paling solih, ataupun disebut menjadi orang yang istimewa di kalangan masyarakat. Karena ketika tujuannya itu untuk manusia, maka di awal sebanyak apapun amal kita yang kita lakukan, itu akan sia-sia dikarenakan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah merasa diawasi oleh Allah kapanpun, dimanapun dalam melaksanakan amal soleh. Allah melihat hambanya, baik itu secara zahir maupun batin, apa yang diinginkan, apa yang dilaksanakan, niatan di dalam hati untuk apa, walaupun zahirnya itu tidak sama dengan niatan dalam hati, tapi Allah itu melihat apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ketika seorang hamba itu selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, insya Allah akan lurus niatnya, tidak akan berbelok. Entah itu ada orang, entah itu ada saudara, entah itu tidak ada saudara, teman, keluarga, ataupun tetangga, ataupun masyarakat, dia tetap melaksanakan amalan-amalan yang menjadi kebiasaannya. Akan tetapi ketika tidak merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan mengamalkan itu hanya karena manusia, supaya dilihat solih atau solihah, supaya dikatakan dermawan, supaya dikatakan orang yang paling alim, supaya dikatakan orang yang paling bijaksana dan yang lainnya karena mengamalkan amalan soleh. Nah, ketika tujuan manusia seperti ini, maka walaupun tersembunyi di dalam hati dan tidak merasa diawasi oleh Allah, itu akan menjadi benalu bagi dirinya dalam beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat di dalam segala aktivitas amalan soleh. Tidak hanya di awal, qabla amal, inda amal, ba'da amal. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, selalu hadirkan niat ini untuk siapa amalan saya. Dan apa bahayanya niat amal soleh itu bukan karena Allah. Walaupun kita infaknya itu sampai miliaran. Walaupun sholat kita sampai bengkak kakinya. Walaupun tilawah kita sampai bibir kita itu capek. Walaupun amalan-amalan sunnah kita tidak pernah putus. Tapi ketika niat itu tidak selalu diperbarui, bahkan niat kita karena manusia, seluruh amal itu hangus dan kita tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, dimanapun Anda berada, marilah dengan adanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, supaya amalan soleh kita tidak sia-sia, puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar, haus, dan juga capek. Maka mari kita niatkan seluruh amal soleh ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 cara tadi yang sudah kami sampaikan, yaitu hadirkan Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan selalu memperbaharui niat. Insya Allah dengan 3 hal ini amalan kita akan istiqomah dan akan kuat. Diguncang apapun tetap akan berada di jalannya, niatnya akan lurus. Insya Allah amalannya akan mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini kita mendapatkan pahala yang berlipat, menjadi ahlullah wa khosatuhu, dan mendapatkan pahala
supaya di akhirat kelak menjadi hambanya yang bisa masuk surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Astaghfiru minkum katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.